Habisnya cepat, tidak dinikmati, menjadi beban. Untuk apa mendapatkan banyak harta kalau tidak bahagia? Tidak setiap muslim kalau disebutkan ini, kalau imannya tidak merespon dengan baik, tidak akan bisa diikuti. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Kamu ini punya iman apa enggak? Yakin apa enggak dengan Allah? Pengen masalah selesai tapi jauh dari Allah. Pengen rezeki dimudahkan tapi jauh dari Allah. Ayat ada, contoh jelas di hadapan mata, kisah diperdengarkan. Belum yakin juga, dengan cara apa lagi diberikan keyakinan? Hadirin, bagi Anda sebagian yang mungkin tengah menempuh pendidikan, ada yang belajar, menuntut ilmu, menghafal, memahami. Tahukah shortcut, jalan cepat untuk mendapatkan bimbingan Allah yang alim? Bukankah kita menyadari Allah Maha mengetahui, pemilik semua bentuk keilmuan? Maka Allah berikan jalan bagi Anda yang ingin shortcut, mendapatkan jalan pintas untuk cepat memahami. Sekali dengar langsung ingat, sekali mendengar kalimat langsung paham arahnya kemana, setiap menemukan rumus langsung mengerti bagaimana cara menyusunnya. Maka kerja keras dengan ikhtiar meningkatkan intelektual itu penting. Tapi ada jalan cepat yang Allah kehendaki untuk membimbing intelektual itu supaya mantap, cepat untuk memahami sesuatu. Penutup di ayat 282 di Quran surah kedua Al-Baqarah, dengan tegas Allah sampaikan, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Ketika Anda mampu mendekat kepada Allah dengan takwa, aku bimbing engkau, aku ajarkan padamu untuk mudah memahami apa yang akan engkau pelajari. Itulah yang menjadikan para ulama-ulama hebat kita. Kalau saya katakan ulama bukan hanya di bidang keislaman saja, tafsirkah, fiqhkah, hadithkah, usul fiqhkah, akidahkah. Kita bukan sekedar bicara tentang Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Kalla, bukan hanya itu. Bukan hanya Al-Ghazali. Bukankah kita mendengar Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Al-Mubatuta? Siapa mereka semua? Begawan pengetahuan yang telah melahirkan bukan hanya karya, tapi menjadi pedoman yang sifatnya abadi, bahkan kajian-kajian yang bukan hanya di dunia Islam, bahkan di barat pun abadi sampai dengan kini. Siapa yang tidak kenal dengan Avicenna? Ibnu Sina itu. Siapa yang tidak paham dengan Ibnu Rushd? Averroes itu. Silahkan Anda cek bagaimana mereka tumbuh di usia-usia menjelang balik, usia 8, 9, 10, sampai 12 tahun. Anda buka biografinya, tidak pernah orang tua mereka memulai mereka berpendidikan dan belajar kecuali didekatkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nilai-nilai ketakwaan. Itu yang menjadikan seorang Ibnu Sina belajar kedokteran bisa mendapatkan pemahaman yang cepat, bahkan sebagiannya otodidak dengan mengembangkan nilai dan pengalaman yang telah ia dapatkan sebelumnya. Siapa yang membimbingnya? Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Hadirin, jadi kunci kebahagiaan itu takwa. Kunci kepintaran itu takwa. Kunci berkemajuan itu takwa. Kunci mendapatkan solusi itu takwa. Bahkan kunci mendapatkan rezeki yang membahagiakan itu takwa. Bukan sekedar banyak, tapi berkah. Anda dapat banyak, tidak berkah. Habisnya cepat, tidak dinikmati, menjadi beban. Untuk apa mendapatkan banyak harta kalau tidak bahagia? Tanyakan pada diri Anda memilih kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Semua pasti akan mengatakan kaya dan tenang. Karena dasar kehidupan yang pertama ketenangan. Mawaddah, harta melimpah, rahmah, kasih sayang, tidak ada faedahnya kalau nggak ada sakinah. Sakinah itu kebahagiaan yang dihasilkan dari ketenangan. Jadi ketika Islam menawarkan solusi, bukan sekedar kuantitas, tapi pun diiringi dengan kualitas yang paripurna. Pertanyaan berikutnya, ya Allah, ya Rasulullah, bagaimana cara kami meningkatkan takwa kepada Allah untuk meraih apa yang dijanjikan tadi? Dan dahsyatnya, sebelum ayat itu kita bacakan, Allah sudah tunjukkan tokoh-tokoh yang sukses mempraktekkan itu, yang bahkan kisahnya melintasi zaman, dibuktikan secara sejarah ada, dilihat napak tilasnya dapat dicari, bahkan bukti sebagian peninggalannya bisa didapati sampai dengan kini. Siapa yang tidak kenal dengan Uthman bin Affan? Siapa yang tidak tahu dengan Abdurrahman bin Auf? Cek mereka sebelum meningkatkan takwa, dengan setelah mereka meningkatkan takwa, berapa peningkatan aset yang didapatkan? Riset yang pernah kami lakukan, asetnya Abdurrahman bin Auf saja setelah meningkatkan takwa, sebelumnya cuma dengan modal pakaian, masuk Islam meningkatkan takwa,
itu kalau dikonversi sekarang setidaknya bernilai 72.000 triliun. Siapa yang tidak paham dengan Abu Hurairah? Siapa ia sebelum masuk Islam? Abdurrahman bin Sahal. Siapa beliau? Bagaimana kekuatan pengetahuannya? Setelah masuk Islam, meningkatkan takwa, mulazamah kepada Rasulullah, terjadi peningkatan pengetahuan, kecepatan hafalan, sekali disebutkan langsung paham. Dan manhaj yang diikuti Al-Imam Al-Bukhari yang mendapatkan kemudian anugerah yang serupa. Siapa yang tidak kenal dengan Ali bin Abi Thalib? Orang tahunya hanya ahli bahasa balaghah, paham Quran, paham tafsir. Beliau itu juga pakar di bidang matematika. Silahkan cek dalam kitab tafsir misalnya Al-Jawahir di bagian yang terakhir, bagaimana beliau pernah menyelesaikan persoalan rumit matematika dengan pendekatan Al-Quran. Hadirin, bagaimana mereka memulai dengan meningkatkan takwa? Maka dijawablah pada segmen yang kedua. Ketika ada seorang insan beriman, ingat kalimat takwa selalu bersanding dengan iman. Artinya yang dikhitab itu imannya. Karena tidak setiap muslim kalau disebutkan ini, kalau imannya tidak merespon dengan baik, tidak akan bisa diikuti. Ini perkara iman. Kalau kita benar-benar meyakini ini semua tanpa ragu dan diikuti, maka jadilah seperti apa yang pernah mereka dapatkan dulu. Takwa pada segmen yang kedua dibagi pada dua dimensi. Ada bagian yang pertama disebut dengan al-bu'dur rabbani, dimensi ilahi, yang sering diistilahkan oleh ulama kita dengan hablum minallah. Jadi kalau kita temukan kata takwa di Quran pertama, kita akan dapati ternyata implementasinya adalah membangun konektivitas yang baik dengan Allah. Yang punya ilmu siapa? Allah. Yang punya harta siapa? Allah. Yang punya solusi siapa? Allah. Yang punya samara siapa? Allah. Anda menuntut sakinah, Anda jauh dari Allah. Wajarkah mendapatkan itu? Anda ingin rizki, Anda tahu Allah Ar-Razzaq sang pemberi, tapi Anda jauh dari Allah. Bagaimana bisa mendapatkannya? Anda menginginkan pengetahuan, Anda paham yang punya ilmu itu Allah, tapi Anda menjauh dari Allah. Bagaimana bisa mendapatinya? Maka ketika kalimat takwa dihadirkan dalam Al-Quran, implementasi pertama adalah bagaimana membangun koneksi dengan Allah yang kuat, sehingga dengan kekuatan konektivitas itu kita mendapatkan akses yang tidak didapatkan oleh semua hamba atau umumnya yang lain. Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat kedua sampai yang kelima, kalimat takwa pertama disebutkan dalam Al-Quran dilekatkan pada pemiliknya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran jangan diragukan semua isinya. Dia akan memberi petunjuk pada orang takwa. Dan adilnya Allah menjadikan takwa pertama membuka Quran dengan bentuk jama'. Tunggalnya taqi, jama'nya muttaqin. Siapa orang takwa yang disebutkan di sini? Perhatikan ayat 3 dan seterusnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Perhatikan hasilnya. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Siapa orang takwa yang dimaksudkan di ayat ini? Dimensi pertama adalah orang-orang yang ingin membuktikan keimanannya kepada Allah lalu mengoneksikan dirinya dengan Allah. Wa yuqimunas shalah. Pertama, ia bangun konektivitas dengan sholat. Ternyata ada relasi antara sholat itu yang menunjukkan keberimanan kita kepada Allah, yang menunjukkan kita ini hamba, kita ini beriman. Ternyata bukan hanya sekedar ibadah. Feedback dari sholat itu karena kita terhubung dengan Allah, Allah memberi perhatian. Nah, perhatian inilah yang menjadikan kita hidupnya lebih mudah. Anda dekat dengan rektor, akses Anda di kampus ini mudah didapatkan. Anda dekat dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah untuk diberikan? Itulah sebabnya ketika kita menunaikan sholat pertama kali, yang diminta oleh Allah adalah Anda punya masalah apa, ingin minta apa. Kalau benar sholatnya sampai dengan ini, aku berikan apapun yang kau minta sesuai dengan kebutuhannya. Itulah sebabnya di Al-Baqarah ayat 45, ketika kita diminta sholat, kalimatnya jelas, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jika Anda punya persoalan dalam kehidupan yang ingin diselesaikan, terima dulu dengan sabar, lalu tunaikan sholat, mintalah kepada Allah lewat sholat.
Kalau masih belum yakin, imannya ditanya. Maka muncul kembali di Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Hei, kamu ini punya iman apa enggak? Yakin apa enggak dengan Allah? Kata Allah, kalau kamu punya masalah, aku pemberi solusinya. Bagaimana mintanya? Tunaikan sholat. Saat itulah kita mengatakan firman Allahnya, perintahnya wasta'inu, bila ingin dirubah pada bentuk permintaan, maka dirubah katanya menjadi nasta'inu. Itu yang menjadikan kita berkata setiap berdiri dalam sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saat benar sholat yang kita tunaikan sampai detik itu, perhatikan hadis qudsinya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qasamtu sholata baini wa baina 'abdi ila nisfaini. Dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku bagi segmen sholat pada dua bagian. Ada kewajiban hambaku untukku, ada kewajibanku untuk hambaku. Jika benar hambaku menunaikan sholat pada detik itu, aku kabulkan apapun yang ia minta selama itu menjadi kebutuhannya. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, jika hambaku berkata alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah azza wa jalla hamadani 'abdi. Jika seorang yang sholat berkata dalam sholatnya alhamdulillahi rabbil alamin, itu dijawab oleh Allah, saudara. Kita senang menghadap, dijawab oleh Allah. Karena itu kita belajar bacaan yang benar supaya nggak malu menghadap pimpinan ditata-tata kalimat, menghadap Allah kok bacaan berantakan, tapi mintanya banyak. Itu sebab yang menjadikan kita terlatih pakai pakaian yang bagus, menghadap, minta, dijawab. Hambaku sedang memujiku. Idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla asna 'alayya 'abdi. Jika hambaku berkata ar-rahmanir rahim, aku jawab kata Allah, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, kalau hambaku berkata maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla majjadani 'abdi. Allah menjawab, hambaku sedang mengagungkanku. Perhatikan. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau hambaku berkata, ya Allah, aku beriman dan aku buktikan keberimananku kepadamu dengan menyembahmu saat ini, dan aku sedang punya masalah dan kau Maha tahu dengan masalahku, aku mohon solusi darimu. Dijawablah, qala Allah azza wa jalla, Allah menjawab, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjianku dengan hambaku. Kalau hambaku benar sholatnya sampai detik kalimat itu, aku kabulkan apapun yang ia butuhkan. Ini yang menjadikan semua nabi dan rasul itu, mereka pun sholat. Kalau sedang ada hajat, mereka sholat. Nabi Zakaria itu divonis fisiknya sudah sepuh, letih, rambut memutih. Istri divonis secara medis monofos dan maaf mandul. Secara medis nggak mungkin, secara klinis mustahil. Apa yang beliau lakukan? Bangun menunaikan sholat. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Saat berdiri dalam sholat itulah minta kepada Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Beliau berkata, ya Allah, semua memvonis aku tak mungkin punya keturunan. Maka aku abaikan mereka, aku mohon padamu yang tidak punya pernah batas dalam pemberian. Kalau ada orang mengatakan kepada Anda, mustahil kamu dapat itu, gak akan bisa begitu, itu tanda pertama dari Allah. Abaikan semua pandangan itu, beralihlah kepada Allah, karena Allah ingin memberi tanpa campur tangan hambanya. Maka apa jawabannya? Fanadatul malaikatu huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Dijawab turun malaikat, engkau akan punya keturunan, namanya langsung dari Allah, Yahya, yang mustahil menurut manusia. Ada bayi yang lahir dari rahim perempuan yang menopos dan mandul hidup, kata Allah tidak ada yang mustahil, jadi dan hidup dia. Kapan terjadi? Qaimun yusalli fil mihrab, sedang sholat. Itu yang menjadikan Nabi Musa sholat, Quran surah ke-20 ayat 14. Itu yang menjadikan Nabi Isa sholat, Quran surah 19 ayat 31 sampai 33. Itu yang menjadikan Nabi Ismail memerintahkan semua keluarganya sholat. Wa kana ya'muru ahlahu bis sholat, Quran surah ke-19 ayat 55. Semua Nabi Rasul sholat. Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Ibnu Rushd. Apa yang mereka lakukan? Orang tuanya itu cuma ngasih dua. Dari sejak kecil sholatnya benar, hafal Quran, baca Quran. Riset membuktikan, seorang peneliti dokter berketurunan Maroko, tinggal di London saat ini di Inggris, meneliti orang yang mampu hafal Quran dengan cara yang benar, maka meningkat kecerdasannya 3 kali lipat dari orang biasa.
Sekarang di Sydney, kalau ada sekolah Islam, tidak ada program Qurannya, itu sekolahnya nggak laku. Di Amerika sekarang, itu rata-rata orang Islam sekarang mengejar untuk bisa menghafal Quran. Sekarang mereka berlomba menciptakan hafiz muda. Dan mereka belajar dari sejarah sebelumnya. Silahkan cek bagaimana Ibnu Sina bangun malam, menemukan ide-ide brilian. Siapa itu Durus? Siapa itu Al-Khwarizmi? Siapa Jabir bin Hayyan yang menemukan atom dari sudut pandang besi, Fe, Verum? Bahkan saat mengkaji surat Al-Hadid, siapa itu Di Firnas yang mendapatkan inspirasi dari surat Al-Mulk, kemudian membuat prototipe pesawat terbang? Kita butuh orang-orang seperti mereka di era ini. Anda pengen lulus, IPK pengen paling bagus, sholat masih terlambat, tahajud gak pernah bangun, baca Quran bahkan belum bisa punya waktu, pengen tingkat paling tinggi, dan pengen dikabul oleh Allah. Di mana logikanya? Dan Anda mengaku beriman. Pengen masalah selesai tapi jauh dari Allah. Pengen rezeki dimudahkan tapi jauh dari Allah. Ayat ada, contoh jelas di hadapan mata, kisah diperdengarkan. Belum yakin juga, dengan cara apa lagi diberikan keyakinan. Itulah sebabnya tiap pekan kita dipanggil dalam Jumat. Hei, cek takwamu. Mungkin kesulitannya bukan karena belum pintar, belum takwa. Mungkin dengan Allah ada yang belum selesai urusannya. Ini yang menjadikan tiap pekan kita datang untuk menghadap kepada Allah dan mengingatkan dan mengevaluasi selama sepekan. Mungkin ini yang belum selesai, yang butuh untuk direnungkan dalam Jumat itu.